Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba untuk merangkum pertemuan keempat dari data mining, mata kuliah data mining yang membahas tentang data. Oke, yang pertama, data. Definisi data. Himpunan data atau dataset merupakan kumpulan dari objek dan atributnya. Atribut merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek. Contoh, warna mata seseorang, suhu, dan lain sebagainya. Jadi data ini adalah kumpulan dari objek dan atribut. Sedangkan atribut merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek. Sedangkan objek itu adalah nilainya itu sendiri. Kita coba misalkan dengan tabel seperti ini ya, untuk mempermudah memperjelas apa itu atribut dan objek. Atribut ini adalah komponen-komponen yang mengarah ke kanan, yaitu letaknya di atas ini ya. Yang di atas ini, paling atas, itu merupakan atribut ya. Jadi karakteristik. Sedangkan objek itu adalah nilai dari atribut tersebut. Seperti ini contohnya ada refund, yaitu kepengembalian. Ini merupakan karakter yang memiliki dua nilai ya, yes atau no. Nah, yes atau no ini adalah nilai objeknya atau objeknya itu ya, dari atributnya. Lalu selanjutnya, data. Nilai-nilai atribut adalah angka atau simbol yang memberi nilai pada atribut tersebut. Tipe dari suatu atribut tergantung pada sifat yang dimiliki berikut ini. Yang pertama ada pembeda, yang kedua ada urutan, yang ketiga ada penjumlahan, dan yang terakhir ada perkalian. Jadi ini adalah nilai-nilai atribut ya. Lalu selanjutnya, berdasarkan tipe nilai yang diterima atau domainnya, atribut dapat dibedakan menjadi, yang pertama ada atribut kategorikal, atau salah satu tipe yang domainnya merupakan simbol himpunan berhingga. Nah, contohnya ada jenis kelamin, status, dan pendidikan. Jadi nilainya itu merupakan himpunan berhingga atau yang bukan angka atau bilangan real, sehingga dia itu memiliki nilai yang tetap ya, bukan tak berhingga gitu ya. Jadi ya, laki-laki L, perempuan P gitu. Jadi merupakan simbol atau huruf atau selain bilangan real. Itu adalah atribut kategorikal. Selanjutnya, berdasarkan tipe nilai yang diterima, domainnya juga ini ada lagi atribut numerik atau numerik atribut adalah atribut yang domainnya berupa bilangan real atau integer. Contohnya umur dan gaji. Jadi nilainya itu berupa angka. Nah, ini ya atribut kategorikal dan numerik. Dan atribut numerik ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada interval. Untuk jenis atribut ini mempunyai sifat bahwa perbedaan antara nilai-nilainya sangat berarti. Contohnya tanggal, suhu dalam, Celsius dan Fahrenheit. Nah, ini interval ya. Dan selanjutnya ada rasio. Dalam atribut jenis ini baik beda maupun rasio sangat berarti. Itu contohnya ada suhu dalam Kelvin, panjang, waktu, jumlah. Kita dapat menyatakan bahwa orang berumur 20 tahun 2 kali lebih tua dari yang berumur 10 tahun. Jadi rasio perbandingan gitu ya. Sedangkan interval itu perbedaan antara nilai-nilainya. Jadi itu sangat berarti gitu ya. Jadi batasan sih lebih tepatnya ya. Kalau rasio ini perbandingan ya. Lalu selanjutnya data atribut berdasarkan jumlah nilainya dibedakan menjadi dua, yaitu atribut diskrit, yaitu yang hanya menggunakan sebuah himpunan nilai berhingga atau himpunan nilai tak berhingga yang dapat dihitung. Ya, seperti contohnya ada zip kode, jumlah atau himpunan kata dalam kumpulan. Jadi himpunannya itu pasti tapi dapat dihitung, ya kan, kayak himpunan kata itu ya katanya bisa dihitung, tapi dia bukan karakternya itu bukan bilangan yang intinya bisa dihitung. Jadi yang bisa dihitung hanya jumlah himpunannya aja. Sedangkan yang kedua ada atribut continue, yaitu atribut yang menggunakan bilangan real sebagai nilai atribut, seperti suhu, ketinggian, atau berat. Ini kan outputnya angka ya, jadi dia itu termasuk dari atribut continue. Lalu karakteristik umum himpunan data atau dataset. Dimensionalitas dari sebuah dataset adalah jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset. Data dengan jumlah dimensi kecil mempunyai kecenderungan berbeda secara kualitatif dibanding dengan data dimensi tinggi. Kesulitan yang berhubungan dengan data dimensi tinggi sering disebut curse of dimensionality. Untuk itu, pada tahap pre-processing,
perlu dilakukan pengurangan dimensi. Ini pengertian dari dimensionalitas dari sebuah dataset. Lalu selanjutnya ada sparsity. Untuk beberapa dataset, misalkan data dengan fitur asimetris, kebanyakan atribut dari suatu objek mempunyai nilai 0 dan biasanya kurang dari 1% mempunyai nilai tidak 0. Sparsity mempunyai keuntungan dalam waktu komputasi dan penyimpanan data. Ini untuk sparsity ya. Lalu saja ada resolution, sifat dari data berbeda pada resolusi yang berbeda. Pola dalam data bergantung pada level resolusi. Jika resolusi terlalu baik, tidak ada perbedaan atau halus, pola mungkin tidak akan kelihatan. Jika resolusi terlalu kasar, pola juga akan hilang. Jadi tidak boleh terlalu halus atau tidak ada perbedaan, dan tidak boleh terlalu kasar juga, alias banyak banget perbedaannya. Jelas banget perbedaannya. Oke, selanjutnya ada record data. Yaitu data yang terdiri dari sekumpulan record yang masing-masing terdiri dari satu set atribut yang tetap. Yang termasuk dalam tipe data record adalah data matriks. Jika objek memiliki himpunan atribut numerik yang sama, menempati ruang multidimensi atau bidang juga dinyatakan dalam matriks NXM. Terdapat N baris dan M kolom. Lalu ada data dokumen. Tiap dokumen menjadi satu vektor atau term. Tiap term merupakan atribut dari vektor tersebut. Dan selanjutnya ada data transaksi, di mana setiap data transaksi merupakan satu set item. Contoh jumlah pembelian seseorang pelanggan pada toko kelontong. Ini kan transaksi ya. Lalu selanjutnya ada data graph, yaitu data yang terdiri dari simpul atau node dan rusuk atau edge. Yang termasuk dalam data graph diantaranya adalah HTML links, dalam www, struktur molekul. Jadi yang mengandung node atau edge ya, atau rusuk. Terus lalu ada data terurut, ordered data, yaitu data-data yang memperhatikan urutan-urutan nilainya. Contohnya ada genomic sequence data atau spatiotemporal data. Ini ordered data ya. Oke, mungkin itu tipe dari himpunan data atau dataset. Lalu selanjutnya akan kita bicarakan kualitas data. Permasalahan kualitas data ditinjau dari aspek pengukuran data dan pengumpulan data. Yaitu yang pertama ada kesalahan pengukuran, measurement error. Problem yang umum terjadi adalah nilai yang dicatat berbeda dari nilai sebenarnya untuk beberapa tingkat. Pada atribut kontinu, beda hasil dari pengukuran disebut dengan error. Yang termasuk dalam kesalahan pengukuran adalah seperti ini, noise merupakan komponen random dari suatu error pengukuran. Noise berhubungan dengan modifikasi dari nilai asli. Contohnya distorsi atau penyimpangan dari suara orang saat berbicara di telepon yang buruk. Nah, ini noise kita sering dengar ya. Jadi suara gangguan. Jadi yang dimaksud pengen diambil itu adalah suara manusianya, tapi ternyata suara-suara yang lain ikut masuk juga. Nah, ini merupakan contoh dari kesalahan pengukuran ya. Lalu ada bias, adalah suatu variasi dari pengukuran dari kuantitas yang sedang diukur dengan pengurangan antara mean dan nilai kuantitas yang diketahui. Itu ya, bias. Dan lalu selanjutnya ada precision, adalah kedekatan dari pengukuran berulang dari kuantitas yang sama satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir ada accuracy, adalah kedekatan pengukuran terhadap nilai sebenarnya dari kuantitas yang sedang diukur. Jadi ini adalah, jadi dalam mengukur itu terkadang kita berbeda-beda. Nah, ini adalah salah satu kesalahan pengukuran, dan akhirnya nanti akan diambil titik terdekatnya atau titik yang perbandingannya. Jadi agar nilai tersebut mendekati valid atau mendekati benar ya, agar tidak terjadi salah pengukuran. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya rangkum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.